Saya coba pelopori dengan anak-anak itu membuat icon namanya Ranger Boy. Ranger Boy ini adalah kalau dulu dituntut keseragaman baik dalam format penilaian dan lain-lain, sekarang ya kembali kepada kemampuan peserta didiknya. Tidak bisa dipaksakan seorang peserta didik yang bisa puisi harus bisa puisi semua, nggak bisa seperti itu. Kita dituntut sebagai seorang guru untuk melakukan sebuah pembelajaran yang inovatif. Inovatif yang seperti apa? Tentunya yang melibatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Podcast. Dan kali ini sudah hadir Bapak Revi Triano. Ini dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon, yang merupakan pembina OSIS juga ya. Betul. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, yang pasti tetap semangat dan pastinya tetap dalam fokus memajukan dunia pendidikan di Kota Cirebon. Insya Allah. Ya. Oke, nah saat ini kita akan ngobrol-ngobrol juga nih terkait dunia pendidikan yang mungkin sudah mulai banyak perubahan ya, bagaimana cara belajar gitu kan, bagaimana cara belajar, cara mengajar pun juga mungkin sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Betul. Dan juga era digitalisasi. Nah, ini sedikit flashback dulu ya. Kira-kira mungkin dari pandangan Pak Revi sendiri, mulai berasa kapan, tahun berapa ketika pendidikan ini harus mulai berubah? Ya. Sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantoro bahwa peserta didik itu harus mengikuti perkembangan zaman, pastinya kan gitu ya. Ketika seiring berjalan waktu, perubahan zaman, perubahan teknologi itu akan menuntut juga untuk peserta didik harus berubah, termasuk dengan SDM gurunya pastinya kan gitu ya. Yeah. Jadi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang saat ini sudah masuk ke dalam kurikulum yang baru, didasari dengan kondisi pandemi kemarin, selama 2 tahun pendidikan kita learning loss, pembelajaran dalam kondisi yang tidak ideal, otomatis itu yang perlu menjadi fokus kita untuk mengembalikan karakter peserta didik. Oke, berarti selama 2 tahun kemarin saat pandemi COVID menyerang negara matahari gitu kan, akhirnya semua cara belajar pun berubah. Oke, mungkin dari pengalaman itu akhirnya muncul ide mungkin dari Kementerian Pendidikan atau dari upaya gitu, bagaimana mencari solusi untuk bisa memberikan pendidikan yang sesuai dan layak untuk siswa. Betul. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian dari pengalaman kemarin, mungkin ada yang dialami oleh Pak Revi sendiri untuk bagaimana cara mengajar dan belajar bagi siswa. Yeah. Sebenarnya kalau cara mengajar dan cara belajar, kembali lagi mau kurikulumnya seperti apa, kondisi pembaruan atau tidak, kembali bahwa seorang guru memang dituntut untuk membuat sebuah pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Itu sudah ada dari dulunya. Dari dulu ya kan. Jadi kalau tadi bicara bagaimana cara mengajar, ya memang kita dituntut sebagai seorang guru untuk melakukan sebuah pembelajaran yang inovatif. Inovatif yang seperti apa? Tentunya yang melibatkan peserta didik secara holistik. Ya kan, secara keseluruhan gitu. Nah, sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang, sebenarnya itu sudah keren banget gitu ya, karena di mana kurikulum yang saat ini itu memang memfasilitasi keberagaman karakteristik peserta didik gitu kan, di mana kalau dulu dituntut keseragaman baik dalam format penilaian dan lain-lain, sekarang dalam kurikulum yang sekarang menitik beratkan pada keberagamannya. Nah gitu kan, keberagaman yang seperti apa? Ya kembali kepada kemampuan peserta didiknya. Tidak bisa dipaksakan seorang peserta didik yang bisa puisi harus bisa puisi semua, nggak bisa seperti itu. Ya kan, ada kemampuan yang berbeda.
dari setiap kelas. Nah itu di dalam kurikulum yang sekarang kita dituntut untuk mendiagnostik itu, mendiagnosis itu. Gitu. Oke, artinya bisa melihat karakter siswanya ya berarti. Iya, melihat karakter siswanya, memetakan kemampuan siswa. Oke. Tapi dengan situasi dan kondisi, kita melihat 2 tahun kemarin yang saat pandemi COVID, mereka hanya bisa belajar dari rumah, kemudian lewat Zoom, aplikasi Zoom dan yang lain-lain. Itu nyampe apa tidak sebetulnya? Dengan kondisi pandemi kemarin jelas bukan dalam kondisi ideal. Karena apa? Kita belajar via aplikasi Zoom. Kita kan tidak tahu kondisi, mungkin kamera aktif, anaknya tidur, ya kan. Jadi memang bukan dalam kondisi ideal, tapi pembelajaran daring itu adalah upaya sebenarnya kan untuk tetap memberikan pendidikan walaupun tidak dalam kondisi ideal seperti itu. Oke. Ketika pembelajaran lah, gitu kan, face to face antara guru dan siswa. Tapi ketika mengisi soal, orang tuanya yang ngisi. Betul, gitu ya. Kan? Nah, kemudian pada saat itu mungkin dari sisi penilaian pun berubah ya Pak? Betul. Ya, tentunya dalam asesmen ya, dalam penilaiannya pasti tidak ideal juga karena tidak dalam kondisi ideal. Bagaimana kita mau mengukur kemampuan siswa secara jarak jauh, yang mana tadi salah satunya sudah dijelaskan, yang mengerjakan LKPD-nya siapa kita tidak tahu, ya kan. Jadi pencapaian kompetensinya kita juga tidak bisa mengukur secara maksimal pastinya gitu. Oke. Jadi untuk hasilnya seperti apa menurut Bapak sendiri? Hasil dari pembelajaran siswa ini di pandemi atau yang pandemi? Yang pandemi ya, untuk hasil belajarnya itulah marwah pendidikan sempat hilang pada saat pandemi. Karena apa? Semua dituntut mau tidak mau, mampu tidak mampu harus diluluskan, ya kan. Ruh dalam pendidikan yang akhirnya pada saat sudah dalam kondisi normal, ada agak sedikit dari baik siswa ataupun orang tua menyepelekan akhirnya. Nanti juga pasti lulus. Kan seperti itu ya. Ada yang begitu? Pastilah ada. Karena apa? Dengan kondisi kemarin dalam pandemi, dengan penugasan yang memang tidak dalam kondisi ideal tadi, mungkin indikator penilaian pun tidak bisa tercapai semua, tapi kan lulus. Iya. Seperti itu. Artinya memang para orang tua ini justru menyepelekan, anak saya pasti lulusnya gitu ya. Gitu. Karena berapapun nilainya pasti lulusnya. Itu bonusnya bagi yang siswa di masa pandemi. Betul. Bonusnya. Ya. Nah, kemudian pandemi sudah selesai. Sekarang muncul kembali ada juga kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh kementerian dan diterapkan di sekolah-sekolah. Betul. Dan itu mulai kapan ya Pak? Awal tahun ajaran baru di tahun 2021 itu semua sekolah wajib mengimplementasikan untuk kurikulum Merdeka. Tapi untuk kelas di fase D, di kelas 7 untuk di tahun ini belum secara keseluruhan. Belum keseluruhan. Betul. Apa bedanya dengan yang kurikulum 13 sebelumnya? Betul. Tidak ada, sebenarnya bukan kurikulum baru ya. Kurikulum Merdeka itu adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Pembaruan aja. Pembaruan. Karena kalau bicara pembelajaran proyek, kemudian kolaboratif, ya kan, kemudian pembelajaran inovatif di kurikulum sebelumnya sudah ada seperti itu kan, dan memang guru dituntut seperti itu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini memang pembaharuannya adalah dari sisi asesmennya, kemudian dari sisi penugasannya tadi salah satunya adalah proyek. Walaupun di kurikulum sebelumnya memang ada proyek juga, tapi proyek itu ada di setiap mapel. Ya, kalau sekarang di kurikulum Merdeka, proyek ini bisa bersinergi dengan mapel-mapel yang lain untuk melakukan sebuah proyek. Istilahnya adalah P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Gitu. Nah, berarti artinya sekarang lebih ke apa yang tadi P5 tadi ya, P5 ya. Kurikulum Merdeka dan P5 ini
dilaksanakan dan diselenggarakan di sekolah. Sekolah. Oke. Dalam upaya pembentukan karakter siswa tadi, yang tadi dilihat nih si anak punya minat, bakat dan kemana. Nah, kan masing-masing sekolah juga berbeda ya Pak. Betul. Karakteristiknya berbeda. Nah, bagaimana sekolah atau guru sendiri tadi untuk menerapkan program yang diterapkan di sekolah itu seperti apa kepada siswa? Ya, karakteristik sekolah pastinya berbeda. Seperti contoh untuk sekolah yang di wilayah pesisir akan memiliki karakter yang berbeda kan gitu ya. Untuk sekolah yang memang ada di pusat perkotaan juga karakteristiknya berbeda. SDM orang tuanya pun berbeda kan gitu ya. Jadi kembali kepada pemetaan tadi, pemetaan kemampuan peserta didiknya. Mau ke arah mana sih karakternya? Nah, di Project P5 itu sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal. Isu apa yang mau diangkat di wilayah sekitar itu. Gitu kan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Itulah kebebasan, katakan merdeka itu adalah kita lebih fleksibel. Merdeka itu lebih fleksibel. Hanya saja tadi ada tambahan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang siswa ya untuk lebih aktif lagi. Di P5 itu konsepnya tematik juga. Jadi kan kita bisa langsung terjun ke lapangan, ke masyarakat gitu, dan bersinergi dengan masyarakat juga. Gitu. Ada apa saja Pak di P5 itu? Maksudnya kegiatan-kegiatan tematiknya tadi? Banyak, salah satunya kan di P5 itu ada beberapa dimensi kemudian terkait dengan nilai-nilai Pancasilanya gitu kan. Ada tentang budaya, kemudian tentang lingkungan, cinta pada lingkungan, itu banyak sekali dimensi-dimensi yang ada di P5 dan memang bisa disesuaikan dengan kondisi daerahnya, sekitar sekolah gitu. Oke. Nah, dengan apa yang diterapkan saat ini, apakah tadi siswa bisa menerima atau masih ada yang sulit kan? Tidak semuanya juga tadi bisa menerima pembelajarannya. Pastinya butuh adaptasi ya kan. Di proyek-proyek awal mungkin siswa masih kebingungan gitu kan. Tapi sudah berjalan, khususnya di SMP 7 sudah berjalan proyek ketiga sekarang. Proyek ketiga di SMP 7 mengangkat tentang budaya, ya siswa sudah mulai memahami alurnya gitu. Di awal mungkin masih bingung, masih ada kebingungan harus seperti apa sih P5 itu, tapi seiring berjalan waktu di SMP 7 sendiri sudah proyek ketiga ya sudah menyesuaikan. Dan mungkin di semua sekolah juga ada yang sudah sampai proyek ketiga juga. Gitu. Oke. Nah, kalau siswanya sih pasti akan mengikuti ya Pak. Tapi bagaimana nih dengan guru-gurunya yang mungkin juga produknya belajar masa lalu gitu kan. Tapi harus menyesuaikan seperti itu. Jadi memang di sini dilema juga sih, karena di dalam kurikulum Merdeka ini guru-guru dituntut untuk belajar secara mandiri. Pemerintah meluncurkan platform Merdeka Mengajar, di mana semua guru harus mengakses platform tersebut. Di dalamnya terdapat pelatihan juga, tapi semua guru dituntut untuk belajar secara mandiri. Ini agak dilematis juga, karena kondisi sekarang tadi salah satunya bahwa SDM guru kita memang perlu melek teknologi kembali nih dengan kondisi saat ini. Sebenarnya sudah dilatih pada saat pandemi kemarin, di mana rekan-rekan guru juga sudah mulai mau menggunakan membuat video gitu kan. Walaupun mungkin beberapa rekan saya harus dibuatkan oleh anaknya atau apa, tapi ya semangat itu memang dirasakan pada saat pandemi kemarin. Nah, sekarang dituntut kembali untuk menggunakan IT, menggunakan platform itu. Nah, salah satunya mungkin peran dari musyawarah guru penting sekali. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SMP di Kota Cirebon. Salah satu upayanya adalah melakukan pendampingan. Pendampingan yang seperti apa ya? Pastinya kita dengan mengadakan workshop tentang kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana memanfaatkan platform Merdeka itu, karena di dalam platform itu saya katakan sudah bagus sekali ya, platform Merdeka yang diluncurkan oleh pemerintah itu sudah bagus sekali. Hanya saja
mungkin karena mungkin terlalu terburu-buru untuk diterapkan, rekan-rekan juga masih kebingungan bagaimana mengakses. Nah, ini yang memang perlu disosialisasikan kembali. Peran komunitas belajar di sini memang dituntut harus mau terus mensosialisasikan platform ini, karena di dalam platform ini banyak konten-konten pembelajaran, banyak hal-hal baru tentang kurikulum, bagaimana memperlakukan peserta didik di kelas, itu ada sekali lengkap di dalamnya. Oh, di dalam platform Merdeka itu. Tapi masih ada saat ini mungkin guru yang belum ya sekarang bisa menerapkan. Betul. Sekarang memang dari Dinas Pendidikan sendiri sedang berupaya untuk melakukan kontrol di lapangan bagaimana progres platform ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh guru. Walaupun memang kalau melihat dari data belum maksimal, karena memang ya itu tadi salah satunya mungkin dari rekan-rekan masih bingung penggunaannya bagaimana, ini tuh untuk apa sih, ya kan? Kalau saya sih harapannya bahwa platform ini jangan dijadikan bahwa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, karena di dalamnya memang manfaatnya yang saya rasakan luar biasa, Mas. Karena di dalam platform Merdeka salah satunya saya ambil contoh tentang asesmen, itu lengkap sekali, di mana di dalam platform itu kita bisa membuat kelas. Kita mengukur kemampuan kelas itu dari asesmen yang ada di platform itu. Kita hanya tinggal share link atau tautannya kepada grup kelas. Kita sudah membuat kelas di platform itu. Di situ kita bisa melihat kemampuan siswa. Untuk saya bahasa Indonesia misalnya, dia mampu di sastra atau non sastra itu akan terpetakan sendiri. Oh, di situ tuh. Iya. Oke. Gitu. Berarti itu termasuknya kayak apa? Aplikasi ke masing-masing siswanya. Kalau untuk platform Merdeka Mengajar kepada gurunya. Oh, kepada gurunya. Guru itu siswa itu hanya diberikan akses tautan itu saja untuk masuk, tautannya aja. untuk mengerjakan beberapa tugas dalamnya. Oke. Gitu. Berarti nanti guru yang bagiin ke yang share guru. Oh, yang share wali guru. Kelas bisa. Wali kelasnya gitu. Ke grup kelasnya. Betul. Oke, dari situ aja udah bisa ketahuan ya. Iya. Si siswa ini mampu sastra atau tidak. Dia lebih menyenangi teks-teks sastra atau non sastra, kan bisa terlihat di situ. Nah, kita pun dalam memberikan sebuah pembelajaran bisa tahu kemampuan siswa. Oh, ini enggak tidak menyenangi sastra. Dia senang dengan teks non sastra. Ya. Kita berikan contoh teks non sastra tapi di dalamnya ada sastranya, kan gitu ya. Seperti itu. Iya. Kalau dari beberapa pembelajaran yang kemarin saya lihat juga memang tadi ada rangkaian yang ada rangkaian yang memang tidak terputus. Misalnya sebuah pembelajaran tentang matematik masuk ke bahasa Indonesia. Karena penekanannya adalah literasi numerasi. Oke. Oh, tujuannya memang ke situ ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Revi sendiri, sepertinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan programnya untuk bagaimana guru-guru bisa menyampaikan kepada siswa sepertinya sudah sangat luar biasa sekali. Namun masih aja ada kala ini orang tua juga bertanya, nih kok anak saya belum bisa apa-apa gitu. Nah, menurut Pak Revi sendiri sebenarnya seperti apa? Memang pembelajarannya tidak nyampe atau siswanya nih yang tidak bisa menerima? Kembali lagi konsep pendidikan itu kan ada yang namanya tripusat pendidikan ya. Tripusat pendidikan ini di mana semua harus berperan aktif, baik masyarakat, pendidikan di rumah, termasuk di sekolah. Ini berkaitan dan bersinergi harusnya. Nah, adapun kemampuan siswa ini belum maksimal, itu bisa dilihat dari seberapa jauh siswa ini bergaul, kondisi di rumahnya seperti apa, sudahkah ideal kondisinya. Jadi tidak bisa menyalahkan 100% sekolah gitu ya. Nah, ini perlu kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah, pastinya seperti itu. Nah, mungkin di dalam kegiatan P5 sendiri kan banyak sekarang beberapa sekolah sudah melakukan parenting juga. Parenting ini adalah untuk menjalin komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Nah, ini memang bagus dilakukan dan memang perlu dilakukan karena selama ini ada komunikasi yang terputus antara sekolah dengan orang tua gitu ya. Nah, ini dengan parenting ini menjadi
salah satu upaya yang efektif untuk menjalin komunikasi kembali antara sekolah dengan orang tua gitu ya. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi juga dari siswa itu ada ketidaknyamanan di sekolah, bisa seperti itu, ya kan. Nah makanya di dalam konsep kurikulum merdeka perlu kita membuat siswa itu nyaman di sekolah. Salah satunya dengan konsep well-being student itu kan, di mana siswa merasa nyaman. Merasa nyaman tuh seperti apa ya? Tidak ada pembulian pastinya di sekolah. Nah ini sekolah perlu memperhatikan ini juga. Nah salah satunya dengan karakter tadi kan, tentang pembulian, kemudian pemalakan tuh banyak banget terjadi di sekolah kan. Nah ini yang banyak perlu, itu ya? iya perlu dilindungi gitu. Oke. Makanya di SMP 7 sendiri kan sudah mengikuti program ramah anak, di mana kita membuat komitmen juga untuk semua anak-anak. Ya sejauh ini hal-hal tersebut bisa kalau dibilang tidak ada, saya tidak bisa berani mengatakan tidak ada karena kondisinya masih ada laporan juga gitu kan. Tapi minimal sudah memperkecil kemungkinan itu terjadi. Nah, dengan student well-being ini otomatis siswa atau peserta didik akan nyaman belajar di sekolah. Dengan dia nyaman belajar di sekolah, otomatis dia akan menjalin komunikasi yang baik dengan guru, ya kan, dengan orang tua. Ya dengan kondisi seperti ini ya insya Allah indikator atau pencapaian penilaian ini akan tercapai dengan baik. Oke. Artinya memang dibuat sedemikian rupa untuk bisa menciptakan kenyamanan Betul. belajar ya. Nah, melalui teknologi digital tadi, kira-kira menurut Pak Revi sendiri, bentuk yang seperti apa ya untuk bisa memberikan tadi kenyamanan kepada siswa? Ya, dilihat dari karakteristik peserta didik. Karena enggak semua siswa itu dalam pembelajaran dia ingin audio atau audio visual kan gitu ya. Dilihat dari keinginan peserta didik dulu saja. Seperti guru dalam menerapkan pembelajaran untuk saya pribadi ya dalam bahasa Indonesia, saya coba memanfaatkan platform YouTube untuk memberikan sebuah materi pembelajaran. Di dalam saya bermain peran dengan beberapa guru bahasa Indonesia juga. Dibikin ya. Nah, dengan itu anak menonton, kemudian melihat gurunya bermain peran, membacakan sebuah berita, ya kan, berita yang baik dan berita yang salah. Berita yang baik dan salah itu seperti apa? Yang faktual misalnya, berita yang faktual dibacakan sesuai dengan fakta, yang satunya yang tidak sesuai dengan fakta. Nah ini menjadi percontohan bahwa minimal anak bisa membedakan berita itu harus faktual atau tidaknya itu seperti apa. Nah kita bermain peran dengan beberapa guru. Sejauh ini respon yang diberikan oleh siswa, mereka tertarik dan mereka senang melihat gurunya bermain peran. Jadi bukan hanya pemodelan itu, kalau selama ini kan banyaknya ke anak. Nah, tidak ada salahnya kita sebagai guru pun melakukan pemodelan untuk memotivasi belajar anak. Oke. Nah, kalau gitu kan berarti kembali lagi ke gurunya. Iya. Yang harus punya inovasi dan ide-ide kreatif seperti itu. Mungkin menurut Pak Revi sendiri seperti apa nih? Harus bagaimana seorang guru tadi muncul ide kreatifnya? Apakah mencari referensi dari yang lain terlebih dahulu, kemudian dia mengikuti, mengadaptasi awal-awal lah yang namanya seperti itu, seperti apa? Ya, dalam transformasi pendidikan ini memang kita dituntut menjadi bagian dari transformasi ini kan. Di dalam transformasi pendidikan ini memang kita dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi, pasti. Karena kalau siswanya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita sebagai guru, apalagi yang mengajarkan, otomatis kita harus menyesuaikan perkembangan zaman itu. Nah, dengan kondisi sekarang memang tadi salah satu yang menjadi kendalanya tidak semua guru mampu dan tidak semua guru kreatif atau inovasi. Nah, kembali forum komunikasi dari musyawarah guru baik internal sekolah ataupun luar ini harus memfasilitasi itu. Guru yang memang sudah senior, yang sudah memang belum bisa maksimal dalam teknologi ya dibantu oleh guru-guru yang muda kan sekarang banyak kan gitu ya. Nah kalau saya pribadi di MGMP memang membentuk beberapa tim di setiap sekolah, saya bentuk yang muda-muda untuk
mau membantu rekan-rekan guru yang memang masih kurang mampu dalam teknologi seperti itu. Oke. Berapa berapa banyak sudah yang diproduksi oleh MGMP dari Bahasa Indonesia sendiri? Ya kalau untuk MGMP Bahasa Indonesia sendiri kan memang kita tidak punya platform khusus untuk MGMP-nya. Saya kembalikan kepada sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dari melihat dari yang sudah berjalan, ada baiknya juga sih kemarin pada saat pandemi teman-teman termotivasi untuk bermain video, bermain peran, mengajar secara daring video, dan secara ini saya lihat secara keseluruhan saya coba pantau sudah lumayan dibanding sebelumnya. Iya, gitu. Artinya sudah mulai bisa belajar. Betul. Gitu. Udah bisa belajar, tinggal bagaimana kira-kira apa yang disampaikan bisa diterima tidak oleh siswa ya. Oh, ini menarik juga. Kemudian sejauh mana nih mungkin tantangannya nih yang mungkin dihadapi oleh guru sendiri dalam memberikan pembelajarannya melalui produk digital tadi? Tantangannya seperti apa? Tantangannya ya itu tadi ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi, kan kita nggak bisa bicara hanya ada beberapa guru kreatif inovasi kan gitu ya, nggak bisa kita melihat seperti itu karena tidak semua guru mampu. Otomatis tantangan ke depan adalah bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman yang merata kepada rekan-rekan guru yang lain, melakukan pendampingan minimal pada rekan-rekan yang memang belum melek teknologi, minimal mau mengenal, kalau bicara mau belajar mungkin di usia-usia paling mendekati pensiun udah males mas gitu ya. Udah nggak ada ya ini ada semangatnya ya. Iya kan, minimal dia mau untuk tahu aja dulu gitu kan, mengenalkan dulu ya. Salah satu produk platform Merdeka ini ya saya tidak lelah untuk terus-menerus mengenalkan ini gitu, bahwa ini adalah kontrol dari kementerian, rekam jejak yang akan dilihat di sana. Kita sebagai guru akan dilihat rekam jejaknya di platform Merdeka Mengajar ini. Minimal login aja dulu kan gitu ya. Minimal login saja dulu gitu. Nah, apabila misalnya yang membuat adalah Pak Revi, apakah bisa dikonsumsi untuk sekolah lain? Boleh. Sejauh ini sih saya selalu share produk-produk yang saya buat, khususnya video-video melalui grup MGMP, yang mana itu bisa menjadi referensi untuk belajar di sekolah yang lain. Bahkan saya di grup PPG itu banyak teman-teman dari Sumatera juga, Pak saya boleh ya minta videonya untuk dijadikan referensi ya, saya terbuka nggak masalah. Oke. Jadi terkenal dong? Belum. Belum. Oh, belum. Ya kan akhirnya dikenal sama siswa. Itu guru bahasa Indonesia yang ngajarin di ini kan gitu. Karena jujur aja saya juga pernah lihat gitu kan. Saya pernah lihat dalam sebuah status dan ternyata memang luar biasa menarik. Nah, itu sudah berarti kita lebih ke pribadi nih ke Pak Revi sendiri. Itu otodidak atau memang mengikuti untuk sebuah pelatihan sebelumnya? Otodidak itu. Hah? Otodidak. Ya. Jadi sedikit cerita lagi nih. Saya awalnya pada saat pandemi itu greget ya. Saya kan orangnya nggak bisa diem, nggak ngapa-ngapain, ngajar nggak maksimal gitu. Udah saya buat ruang di mana saya bisa berekspresi kan gitu ya. Saya buat channel YouTube, saya kerjasama dengan teman-teman. Akhirnya ketagihan, kayaknya seru terus gitu kan, sampai dengan ada media TikTok. Saya coba untuk, saya bukan termasuk orang yang berani dalam berkomunikasi di ruang publik atau di sebuah rapat gitu ya. Di TikTok lah saya bisa berkomunikasi, gitu. menyampaikan aspirasi saya, argumentasi saya gitu kan, menyangkut perihal pendidikan gitu kan, minimalnya memberikan informasi juga gitu kan. Ya sejauh ini alhamdulillah tidak ada respon negatif. Ya kalau suka atau tidak sih itu memang saya kembalikan ke relatif lah ya. Relatif kan gitu ya, tapi minimal respon negatif, respon miring sejauh ini sih tidak ada. Oke. Gitu. Dan ya kan kembali ke tadi,
ternyata platformnya ini kan platform modern semua gitu kan, baru-baru gitu kan. Kayak model yang senior mana paham gitu kan, di handphonenya juga nggak ada gitu aplikasinya. Dan itu harus dibimbing juga ya kalau yang senior seperti itu. Ya, yang senior memang harus butuh bimbingan, tapi kembali lagi terkadang ya jadi curhat saya nih. Kondisi di lapangan kan terkadang transformasi pendidikan menuntut perubahan besar dalam pendidikan. Tapi terkadang terkendala di lapangan ketika kita mau melakukan perubahan kecil saja yang akan mengganggu zona nyaman rekan-rekan yang lain, ini agak sensitif. Gitu kan, agak sensitif. Nah, tidak semua orang tidak menerima. Semua, betul. Padahal yang saya lakukan adalah saya ini ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Saya ikuti apa sih tuntutan kurikulum Merdeka, saya coba ikuti. Tapi ketika akan membuat perubahan kecil, ternyata tidak semua responnya itu baik. Ini yang memang menjadi kendala dan perlu kesabaran yang tinggi pasti. Iya. Tapi kalau ngomongin digital nih kasihan pantulis. Ya kan, kasihan papan tulis ya. Papan tulis sudah jarang dicoret-coret. Tapi ya memang masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Tapi kan dengan digital ini kan akhirnya bikin video aja gitu kan, pembelajaran lebih mudah. Artinya kan perlu kreativitas dan produksi. Biasanya kalau memproduksi satu video pembelajaran berapa lama, Pak Revi? Terus terang saya memproduksi video pembelajaran itu hanya dari HP, ya melalui Android, paling nggak sampai 30 menit kayaknya. Nggak sampai 30 menit? Kayak. Jadi apalagi kalau TikTok kan saya sambil ngomong langsung. Langsung kasih backsound aja selesai kan, nggak susah. Gampang ya. Gampang. Tinggal kalau backdrop mau apa juga bisa diganti ya. Diganti sekarang. Jadi sebenarnya sekarang ada aplikasi-aplikasi editing video di HP sebenarnya memudahkan untuk teman-teman yang memang kurang. Mungkin kalau dari laptop kan harus menggunakan Adobe Premiere dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari HP lebih simple lagi, teman-teman bisa. Dan saya kemarin mengajarkan guru yang sudah senior dan memang dia keinginan belajarnya tinggi. Saya ajarkan memang agak lama mengajarkannya, tapi dia masih semangat nanya lagi nggak apa-apa. Itu adalah proses belajar kan gitu. Ya akhirnya bisa dan dia melakukan hal yang sama gitu. Itu secara tidak langsung sudah memberikan perubahan kecil gitu kan, tapi berdampak besar gitu. Ya. Nah Pak Revi, ini kita kembali ke SMP 7-nya lah ya, ke SMP 7-nya. Ini sejauh mana nih sudah perkembangan dan penerimaan hasil transformasi pendidikan yang mungkin dilakukan oleh Pak Revi sendiri? Sejauh mana Pak? Sejauh ini saya coba semaksimal mungkin dan saya coba seefektif mungkin dalam membuat program pembelajaran, dan alhamdulillah pimpinan di sana khususnya Bu Eis ya, sangat mendukung. Beliau juga sangat mempercayakan kepada saya terkait program-program pengembangan anak-anak. Nah ini menjadi keleluasaan saya untuk mengolah program-program kegiatan yang sifatnya memang bisa meningkatkan kualitas dan karakter anak seperti itu. Oke. Infonya anak-anak juga diajar suruh bikin konten ya? Betul. Jadi kadang saya di konten saya juga melibatkan anak-anak untuk bermain peran, sketsa gitu ya. Dan anak-anak pun saya coba untuk saya latih untuk membuat vlog sendiri-sendiri dalam penugasan yang dulu ujian praktek itu harus di kelas. Ya kan secara konven di kelas lihat satu-satu harus maju. Sekarang ya, untuk saya pribadi yang saya lakukan kemarin dalam ujian praktik, anak-anak membuat vlog bebas, mau itu podcast, mau itu dia vlog day in my life, mau apa terserah saya bilang, tapi harus mengandung informasi. Dan itu dilakukan oleh anak-anak. Ya proses hasilnya mereka unggah di YouTube, jadi di share ke saya gitu. Hasil pantauan seperti apa? Mereka memang sejauh ini ternyata editing anak-anak lebih bagus daripada guru-guru. Oh gitu ya? Iya. Jangan dengan guru-guru ya, dengan saya aja karena masih bagus anak-anak. Bagus anak-anak. Iya. Jagoan anak-anak kali ya. Jagoan anak-anak ternyata. Oke. Nah, apa yang dibuat juga
mungkin dari pembuatan konten para siswa ini. Mungkin ada juga yang dibuat untuk bisa mengangkat sekolah. Iya. Ada yang lingkungan sekolah. Ada pasti, karena kan kita sedang mengikuti Adiwiyata tingkat nasional, otomatis anak-anak diarahkan membuat vlog yang bertema lingkungan atau mengangkat isu lingkungan seperti itu. Karena memang kita harapannya kita bisa masuk ke Adiwiyata nasional di tahun ini. Gitu. Oke, sukses buat SMP terima N7 dalam upaya tadi terus menghadirkan sekolah yang berwawasan lingkungan ya, wawasan lingkungan. Kemarin juga saya ke sana, ternyata sudah mulai berubah. Betul. Oke, sedikit ke Adiwiyatanya mungkin prosesnya cukup panjang untuk bisa sampai seperti ini. Kira-kira berapa lama dan bagaimana caranya untuk warga sekolah bisa mendukung semuanya, Pak? Betul. Adiwiyata ini kita mengikuti dari tahun 2018, dari mulai Adiwiyata tingkat kota sampai kita naik ke tingkat provinsi, dan insya Allah di tahun ini kita bisa masuk ke nasional. Itu orientasi kita sebenarnya bukan untuk mendapatkan juara, karena Adiwiyata bukan lomba, tapi lebih kepada penanaman karakter yang memang peduli terhadap lingkungan. Jadi memang proses panjang ini dilalui dengan memang pengenalan, sosialisasi yang terus menerus kepada anak-anak, kampanye gitu ya, terus menerus. Makanya di Adiwiyata ini perlu komitmen dari semua pihak, seluruh warga sekolah, termasuk kantin, termasuk petugas kebersihannya pasti. Makanya ibu kepala sekolah luar biasa dukungannya untuk Adiwiyata ini. Bahkan setiap guru dituntut untuk memiliki zona taman masing-masing untuk perawatan. Masing-masing punya taman. Betul, diberi nama gurunya. Tidak menggunakan nama Bapak Repi misalnya, tidak. Repi tulisnya seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi ketika ibu kepala kontrol melihat kondisi ternyata kotor di zona itu, ya akan di-share di grup pasti. Otomatis ya memang kita memang perlu ada sedikit press. Oke. Berarti tanggung jawab semua guru yang bersangkutan. Iya. Itu menjadi tanggung jawab guru yang bersangkutan, langsung ditegur, diingatkan. Nah, itu menjadi salah satu upaya yang efektif. Dan alhamdulillah sekian tahun kesadaran rekan-rekan guru di SMP 7 ini sudah lebih peduli terhadap lingkungan. Gitu. Ya, banyak upaya yang upayanya ya. Luar biasa. Ini kepala sekolahnya juga patut diacungin jempol karena memang tidak mudah, kembali lagi untuk menyadarkan dan mengajak seluruh keluarga besar. Nah, untuk Adiwiyata sendiri ini ada juga nih untuk upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 bisa biar lebih dikenal lagi nih, apa yang dilakukan? Karena saya ketua Adiwiyatanya di tahun ini langsung. Jadi saya coba berkoordinasi dengan media-media lokal untuk mengenalkan program apa sih yang ada di SMP 7. Kemarin aja launching icon Adiwiyata, saya coba pelopori dengan anak-anak itu, membuat icon namanya Ranger Boy. Ranger Boy ini adalah menjadi icon untuk kampanye tentang kebersihan. Dia keliling tiap kelas dan icon ini pure kreativitas anak-anak. Saya coba berikan kepercayaan anak-anak. Dia ingin ada komunitas cosplay, saya tantang dulu. Kalau kamu mau ada komunitas cosplay, coba buat icon untuk SMP 7. Dan dia bisa sampai dengan kostumnya. Saya coba koordinasi dengan media lokal untuk pada saat launching saya undang. Ya, secara tidak langsung itu adalah upaya saya untuk mengenalkan bahwa SMP 7 memiliki brand image Adiwiyata dan akan mengarah ke Adiwiyata tingkat nasional gitu. Oke, keren banget nih SMP Negeri 7 Kota Cirebon, dan teruslah ya memberikan udara yang segar untuk Kota Cirebon, khususnya kemarin juga
sempat mampir ke hutan sekolah dan sepertinya hutan sekolah cuma ada di SMN 7 gitu kan. Kayaknya kalau yang lain bilang ngomong hutan sekolah mah bikin apa ya, bikin banyak sampah daun gitu kan. Nah kalau sampah daun dikemanain, Pak? Dibuat pupuk organik, kompos organik. Jadi tidak ada hal yang terbuang. Betul. Semuanya bisa berguna dan dipergunakan. Ya, termasuk dengan tim 3R-nya, sampah-sampah yang bisa ini kertas-kertas bekas. Kertas-kertas bekas itu dijadikan amplop, dijadikan hal-hal yang memang masih bisa dimanfaatkan. Salah satunya membuat bubur kertas, kemudian dicetak menjadi topeng, dicat, seperti itu. Banyak sih upaya-upaya yang sudah dilakukan. Oke, sukses terus buat Pak Revi dan tim keluarga besar SMP Negeri 7. Sukses selalu buat MGMP Bahasa Indonesia Kota Cirebon. Sukses juga. Dan pastinya kita berharap pendidikan di Kota Cirebon terus meningkat. Amin. Seiring dengan tadi perkembangan dunia teknologi melalui digitalisasi. Dan sekali lagi terima kasih Pak Revi atas kehadirannya. Tetap saksikan Dialog Podcast dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Saksikan terus Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.